sini dan sekarang tadi yang sudah kita sampaikan, kita ingin mengajak sahabat pagi untuk kuliner dan juga sahabat pagi tuh lihat. Katanya diet, udah ngemil-ngemil. Ini kacangmu. Ini kacangku. Kacang aku mana? Mana? Nih kacang. Kita lagi mau ngomongin lu batuk Haji. Dulu, batuk banget. Iya. Aduh, bener. Ini suuk. Kalau ini boleh makan ini? Termasuk di diet kamu, ini di pantangan atau enggak? Enggak. Enggak, boleh. Mau cemilan aku mah nggak ada pantangan, Nggak ada apa pantangan hajar. ya? Tapi cuman aku membatasi makan kacang ini takut jerawatan, soalnya riwayat wajah aku tuh kan meniriwayat. Jadi apa ya, berminyak gitu. Iya, Jadi katanya cenderung kacang gampang bikin jerawatan gitu, makanya agak dikurangin gitu. Cuman kalau manfaatnya sendiri kacang apa ya? banyak. Karena kita memang mau ngomongin. Bagus nih pertanyaan Nita nih. Makan itu manfaatnya ada, kacang itu ada manfaatnya nggak? Ada. Yang tahu kan, aduh kacang bisa bikin jerawatan itu aja. Iya, taunya itu aja. Banyak manfaatnya. Sebetulnya makan kacang ini bisa bikin hidup lebih lama. Iya. Iya. Jadi Ini makan studi. panjang terus kebetulan dia juga panjang umurnya. Studi terbaru dari International Journal of Epidemiology mengatakan pria dan wanita yang mengkonsumsi minimal 10 gram kacang setiap hari bisa menurunkan risiko kematian disebabkan beberapa penyakit seperti kanker, diabetes, jantung, dan paru-paru. Oh, malah itu ya. Tapi mungkin kacangnya direbus kali ya. Kacang rebus kan itu bagus tuh, yang kayak edamame itu bagus tuh. Iya tuh. Jadi ada juga penelitian di Maastricht University Belanda. Selama 30 tahun juga berhasil membuktikan bahwa mengkonsumsi sepiring kecil kacang. Jadi mengkonsumsi piringnya ya. Kacangnya. Oh, kacangnya. piringnya. Piringnya Tembus kali ya. Mengurangi angka kematian sebesar 23%. Karena ternyata kacang-kacangan tuh pastinya kaya akan nutrisi. Ada asam lemak tak jenuh, serat, vitamin, dan juga antioksidan. Bermanfaat sekali untuk kesehatan. Iya, makanya saya suka banget sama kacang dari dulu. Iya, ngemil kacang doyan banget Betul, ya. betul. Paling suka kacang apa? Kacang Kalau aku sukanya, enak. kalau aku sukanya justru ini dibikin lotek itu loh. Oh, diulek. gado-gado. Selain itu juga ada rasa yang unik ketika kita minum minuman ringan bersoda yang populer. Ternyata minum-minuman populer ini Minuman bersoda, ya. Minuman bersoda. Oa itu ya. ternyata juga dari kacang ini. Oh, ada kacang. Baru tahu. Iya, ini dia nih. Salah satu minuman bersoda yang sering kita konsumsi ternyata memakai bahan dasar kacang kola Oh, kacang sebagai kola. perasanya. Berarti Makanya- namanya kacang kola ya, bukan oa-oa ya? Bukan. Dia berasal dari pohon kola nitida yang tumbuh di hujan tropis Afrika. Di hutan tropis Afrika ya. Kacang kola ya, ini awalnya terasa pahit dan wangi seperti bunga mawar. Namun saat dikunyah atau digiling, kacang ini akan terasa manis dan rasa manisnya khas. Ternyata kacang kola itu sudah dipakai sebagai perasa minuman bersoda sejak tahun 1800-an. Jadi memang seorang ahli farmasi bernama John Pemberton itu mengambil sampel daun koka dan mengekstrak kacang kola dicampur dengan air berkarbonasi dan gula. Jadi yang selama ini kalau suka minum soda itu ya dari kacang. Betul, Nggak ada jadilah kacangnya. minuman soda pertama di dunia. Ini bentuknya kayak ini ya, kayak apa, kemiri ya? Bentuk Kacang iya, kola itu kacang ya? kola Kayak itu. kecil-kecil gitu. Kacang kola tuh unik ya. Selain kacang pedas, selai. Ada selai kacang pedas itu justru mengalahkan cabe yang pedas. Pedas. Kalau yang pedas kan pasti cabe dong. Cabe. Tapi kalau ini selai kacang pedas. Selai kacang itu berarti dikasih cabe. Jangan-jangan. Nah, kita lihat nih. Inggris berhasil membuat selai kacang terpedas yang pedasnya bahkan 6 kali lebih pedas dibandingkan cabai terpedas di dunia. Ngeri banget. Selai yang diberi label instant Ini- regret ini mengandung unsur pembuat rasa panas pada cabai. Tapi bukan cabe ya? Bukan cabai ternyata. Oke. Berdasarkan skala kepedasan Scoville yang mengukur derajat pedas cabai, selai kacang pedas ini meraih rating 12 juta. Pencipta selai ini, Ben Redhead, mengatakan selai ini tidak cocok untuk anak-anak, lansia, dan orang yang lemah jantung. Gawat ya. Nah. Pedes banget nih kan, kalau orang Sunda nih pasti udah pedes. Doyan pedas. Doyan pedes banget. Cuman nggak tahu kalau makan kacang itu kuat apa enggak. Iya. Jangan-jangan habis Lebih satu pedas. icip-icip aja langsung mencret-mencret ntar gimana. Lebih pedas daripada cabai terpedas di dunia soalnya. Cabai terpedas di dunia tuh ada kan macam-macam yang dari India, katanya itu pedas banget. Ini kita selai lihat kacang. Lihat kacang kayak begini biasanya bisa diolah macam-macam kan. Tadi yang Nita bilang Dibikin lotek, dibikin karedok. Nah, ada juga yang bikin susu dari kacang.
Kacang almond tuh Kacang enak almond. banget. Jadi diolah, Kacang mete dia juga jadi enak. susu. Oh bisa gitu? Bisa. Ini kita lihat nih ya. Ada tayangan olahan susu berbahan dasar kacang almond. Yuk kita lihat yuk. Salah satu bahan organik yang dilirik adalah penganan dari kacang almond. Ada banyak khasiat dari sebiji kacang almond. Selain bermanfaat sebagai sumber antioksidan bagi tubuh, almond juga kaya akan serat, vitamin, dan mineral. Mengkonsumsi almond secara teratur juga bisa menurunkan berat badan karena rendah kalori dan tanpa kolesterol. Penasaran mencoba olahan dari almond, saya pun bertemu Yena, seorang pengusaha susu sehat berbahan almond. Usaha minuman berlabel organik ini sudah ditekuni Yena sejak tahun lalu. Berawal dari kebiasaan menerapkan pola hidup sehat dan tidak menyukai susu sapi, Yena memilih almond untuk diolah menjadi susu. Ternyata proses pembuatannya tidak sulit. Pertama, rendam kacang almond selama 8 jam, kemudian dicuci hingga bersih. Siapkan bahan organik lainnya seperti garam organik dan ekstrak vanili organik. Selanjutnya, kacang almond di blender dengan air hingga halus selama beberapa menit. Dan terakhir, proses penyaringan kacang almond agar menjadi susu almond atau biasa disebut raw almond milk. Akhirnya, raw almond milk sudah jadi. Susu almond bisa langsung dikonsumsi tanpa harus melalui proses pemanasan, sehingga kandungan gizinya tetap terjaga. Nah, jangan buang ampasnya, karena bisa dimanfaatkan kembali menjadi tepung almond atau almond butter. Ada banyak varian rasa dari susu almond. Original atau plain, manis kurma, green tea, dan kopi. Karena tidak melalui proses pasteurisasi, susu ini sangat sensitif pada perubahan suhu. Susu almond harus disimpan pada pendingin dan dapat bertahan hingga 1 minggu. Jadi untuk sahabat pagi atau Nita juga boleh nyobain di rumah yang ingin mengurangi susu sapi, bisa beralih ke susu organik buatan yang berbahan dasar kacang almond. Kacang almond bisa, kacang mete juga bisa, dan itu enak banget. Terus kalau pemanisnya juga bisa pemanisnya ganti pakai itu dates, kurma. kurma atau madu juga bisa. Yang rendah lemak. Saya ada mie instan tapi dicampur sama selai kacang. Ah, yang benar Ti. Bisa gitu? Pernah nggak mie instan dicampur selai kacang? Belum pernah ya. Sama saya juga. Ini baru nyoba. Katanya enak banget. Oh ya? Saya rebus dulu ya mie instannya ya. Oke. Nah, ini termasuk makanan yang sangat digemari jutaan orang. Iya, saya juga termasuk saya. Emang Bu Hesti bisa masak? Bisa nih masak mie instan. Saya masak air aja gosong. Masak air masak. Bumbunya kali kurang. Masak air bosok. Nih, saya rebus dulu ya. Iya. Jak ngobrol lagi. Oke. Nit, kalau mie rebus begini, Nita termasuk yang suka? Saya nggak begitu suka. Udah jadi nih. rebus. Udah jadi. Amat tuh baru mau ngobrol dulu. Iya. Biasanya kan emang cepat. Cucok. Dia langsung itu dialihkan perhatian dulu untuk ngobrol. Supaya jadi. Ini maksudnya mie instan ini akan kita campur dengan selai kacang. Jadi selai kacang kita campur sama bumbunya mie instan. Oh ya, ditaruh di situ. Taruh di sini. Bingung ya? Gimana rasanya ntar Bingung. ya? Saya aja bingung rasanya ntar gimana. Dan dicampur berbarengan sama si mie instan ini. Diaduk rata. Diaduk rata. Jadi si selai kacang ini menambah rasa yang apa ya? Yang Amajing ya. amazing, istimewa. Bisa ditambah juga dengan ini kan? Apa namanya? Kayak gini-gini nih.
aksesorisnya. Boleh. Aksesoris. Kacang-kacang. Aduh. Agak-agak lengket-lengket gimana gini. Pokoknya Aduh, sampai kenapa merata. Bang Andre? Iya, rasanya. Aduh. Masih enak ya? Saya harus tahan untuk tidak Tapi boleh loh dicoba. boleh ya, Ti? Kalau icip doang boleh lah, asal jangan semangkok. Ini udah rata nih nampaknya. Siapa yang berani coba? Apa saya mungkin saya sih nggak berani. Coba, berani coba. Saya mau Coba, saya mau coba nahan deh. Coba ya. Nita dulu, Nita. Dikit aja boleh, Nita. Ini apa yang membuat unik ada selai kacang di antara mie? Bumbunya udah rata nggak ya? Gimana, Nit? Rasanya, Nit? Tuh, Ada tuh, selai udah mulai. kacangnya loh. Gimana rasanya? Kasinan. Coba dikasih tahu. Mukanya kayaknya nggak enak nih, gimana nih? Enak. Enak ya? Enak. Enak. deh. Hmm. Itu juga. Ada ini, ada kayak ada serbuk-serbuk gitunya. Mungkin dari selai kacangnya itu Dari kan. selai kacang. Kayak makan pasir. Tapi enak rasanya. Iya, tapi enak bener. Kayak kacangnya juga kayak Kayak ada manisnya. serbuk-serbuk gitu. Jadi asin, manis. Sama kacang ya? Hah? Asin manis sama kacang. Jadi enak. Cobain Bang Andre. Cobain deh. Penasaran. Masa sih? Tapi selai kacang itu bikin rasa yang berbeza. Oke. Enak deh, boleh deh dicoba deh ya. Coba aku cobain. Coba. Sambil nyobain nih ada info nih. Tahu Lady Di kan? Diana. Diana. Ya, yang dulu jadi istrinya Pangeran Charles. Ternyata potongan rambutnya itu berhasil dijual 16 juta rupiah. Wah, Dapat dari mana coba nih? Hah? tukang potong kali. Jadi itu sejak Agustus yang lalu potongan rambut Lady Diana dilelang di eBay seharga 800 pound sterling atau 16 juta rupiah. Bahkan potongan rambut tersebut juga dilengkapi dokumen yang menyatakan itu Oh, itu rambut potongan asli rambutnya asli milik dia. Lady Diana. Oh, oke, saya juga mau motong rambut ya. Nggak ada yang mau beli itu. Siapa yang mau belinya? Tapi ternyata sampai saat ini belum ada penawar yang berhasil mendapatkan rambut tersebut. Namun ternyata pihak kerajaan serta kedua putra Lady Di merasa terganggu dengan pelelangan rambut mendiang ibunya. Padahal Lady Diana sudah meninggal 18 tahun yang lalu, namun bagian tubuhnya masih saja diinginkan oleh orang. Dan mulai dilelang 16 juta, sudah mulai ada yang menawar lagi. Ada ya orang yang udah sangat terkenal. Gimana rasanya? Enak. Enak kan? Enak. Gawat ya. Gawat ya. Gawat ya. Apalagi kalau minyak lagi panas-panas ini. Gawat. Nih ada yang panas mau, Pak? Mau. Oke deh. Nita, terima kasih ya. Sama-sama Makin Bang tampil Andre. pagi-pagi. Sama-sama, makasih juga. Sehat ya, sehat dan sukses selalu ya. Amin. Mudah-mudahan benar ya program mau Oh iya. punya anak kan ya? Iya, doain ya Amin. semuanya. Jadi si kakak udah pengen punya dede lagi ya? Pengen punya dede, saya juga kan udah kelamaan juga pengen hamil, pengen ngelus-ngelus perut yang buncit. Wah, doain nih Kita doain pokoknya ya. semuanya. Oke, buat sahabat pagi, next kita kan masih ngomongin kacang, tapi nggak lengkap kalau nggak ada tukang kacangnya deh. Oh, sahabat saya semua itu. Tukang kacang nanti saya undang ke sini ya. Kacang-kacang. Saya tahu nih pasti nih ya metodenya seperti apa. Ya udah jangan kemana-mana, tetap di pagi-pagi. Semangat!